الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: نفعنا الله بعلمه وجمعنا وإياه في دار كرامته. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Al-Baqarah ayat 276. Subhanahu wa ta'ala akan menghapus riba dan menginvestasikan, mengembangkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang yang kufur dan pendosa. Ar-riba di dalam bahasa adalah az-ziyadah, bertambah. Maknanya di dalam ayat ini yamhaqullahu riba wa yurbi. Riba wa yurbi. Riba masdar, yurbi fi'il mudhari'. Raba yurbi wa ribaan. Ar-riba secara bahasa adalah az-ziyadah, bertambah. Artinya semestinya riba itu adalah menambah kekayaan, menambah harta. Namun Allah Azza wa Jalla katakan yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus riba dan akan mengembangkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang yang kufur dan pendosa. Allah Azza wa Jalla mengancam dengan 3 ancaman di dalam ayat ini bagi para pemakan riba. Yang pertama, atau bahkan 4. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan menghapus keberkahannya, dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Maknanya, warawa Ibnu Abi Hatim min tariqil Hasan qala dzalika yaumal qiyamah yamhaqullahu riba yauma idzin wa ahlah. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah di hari kiamat Allah akan menghapus riba dan pemakan riba. Wa qala ghairuhu, yang lain mengatakan al-ma'na anna amrahu ya'ulu ila qillah. Makna daripada yamhaqullahu riba, sebagian ulama mengatakan maknanya bahwa pemakan riba sebanyak apapun harta yang dia kumpulkan akan berakhir dengan kurang. Dan itu memang fakta dan nyata, sebagaimana di dalam hadis, innar riba wa in kathura aqibatuhu ila qallin. Riba sebanyak apapun pada akhirnya orang akan terhimpit. Sebanyak apapun yang dia miliki, kalau soal adalah harta riba, akan berakhir dengan sedikit. Ma aktsara ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seorang memperbanyak mengkonsumsi riba, memperbanyak jaringan riba, kecuali pada akhirnya segala sesuatunya akan berakhir dan berkurang. Dan itu yang terjadi. Tidak percaya dengan cerita, lihat fakta di lapangan. Berapa banyak kalaupun ada orang mengatakan sukses dari riba, ya memang itu nasibnya dan memang dia modal. Tapi coba aja lihat,
yang memang rata-rata dan kebanyakan orang bergaya dengan riba, bergaya dengan kekayaannya, bergaya dengan apartemennya, pada akhirnya tidak punya apa-apa. Pada akhirnya tidak punya apa-apa, rumahnya dilelang, usahanya dilelang, tokonya dilelang, tanahnya dilelang. Ma aktsara ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Ancaman yang kedua, wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak mencintai orang yang seperti itu. Allah tidak mencintai para pemakan riba. Yang ketiga, Allah sebut dengan kafar, orang yang kufur nikmat, yang ingkar. Dan yang keempat, Allah sebut dengan kalimat pendosa. La yuhibbu kulla kaffarin asim. Qala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Al-Laits an Yunus an Ibn Shihab qala Ibn al-Musayyib. Jadi apa yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba, Allah menghapus riba, itu memang kenyataan dan fakta. Orang-orang yang rentenir kadang hidupnya, banyak yang pada akhirnya akhir hayatnya susah. Ada yang langganan musibah, ada yang langganan barakallahu fikum musibah, penyakit demi penyakit, dan terus seperti itu hidupnya. Yang pada akhirnya hartanya yang tadinya banyak melimpah, habis dipakai untuk berobat, habis dipakai untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan bisnisnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Qala haddatsana an Ibn Shihab qala Ibn al-Musayyib inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-barakah. Manfaqah, sebagian baca munafiqatun. Beliau mengatakan al-halif, sumpah dalam berdagang, apalagi sumpah bohong, manfaqatun, akan melariskan daganganmu, namun akan menghapus keberkahan. Hadisnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan bab, namun kata Imam Al-Hafidh, perbandingannya antara hadis dengan bab, hubungan antara hadis dengan bab, beliau mencontohkan al-halif, seperti misalnya menipu dengan sumpah, membohongi orang, itu akan melariskan dagangan. Demi Allah ini barang asli, demi Allah ini saya beli sekian modalnya, demi Allah. Manfaqatun lis-silah, otomatis dengan sumpah-sumpah kamu, dengan manipulasi data, dengan data palsu, barangmu akan laris manis. Ini orang sepertinya barangnya benar, dia sudah sumpah. Manfaqatun lis-silah, akan melariskan dagangan, orang beli laris. Namun pada hakikatnya mamhaqatun lil barakah, namun pada hakikatnya keberkahan akan hilang. Kalau sudah keberkahan hilang, tinggal musibah. Jadi barakallahu fikum, sama dengan riba. Riba cepat berkembang, cepat naik.
cepat naik. Barusan 2 bulan merintis, barusan 3 bulan kerja, tahu-tahu mudik sudah pakai mobil. Tetangga kiri kanan melirik, sukses ya, sukses ya. Orang pun mengatakan sukses. Tidak tahunya baru 3 bulan mobil sudah ditarik. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi orang ingin kaya. Kalau orang yang faham ingin kaya cepat lewat bank. Orang yang tidak punya pendidikan ingin kaya cepat lewat dukun, pesugihan. Bedanya yang ini adalah syirik, yang dukun adalah syirik dan muharram, dosa, sedangkan yang riba adalah haram dan dosa. Itulah macam-macam manusia. Sekarang Anda kaya dengan dukun, Anda kaya dengan pesugihan, mau seberapa lama kekayaan kamu? Orang lihat Anda tidak kerja saja tapi kaya sudah curiga. Ini orang kaya dari mana sih? Kerja juga enggak, kok kaya? Tiba-tiba punya mobil. Dari mana ini orang? Tokoannya cuma segitu, jual emas juga enggak, pegawai juga enggak. Tapi kenapa dia kaya? Dari situ saja seorang sudah mulai curiga. Ketika mulai digunjingkan, orang hidupnya sudah tidak tenang. Awalnya orang kagum, awalnya orang salut, sukses. Lama-kelamaan orang mulai curiga, kenapa ini orang kok tiba-tiba kaya begini? Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, pada akhirnya ketahuan kalau dia adalah pesugihan. Pada akhirnya diketahuan kalau dia adalah orang yang suka berdukun. Orang pun membenci dia, orang pun memusuhinya, membencinya, bahkan terkadang diusir dari kampung. Habis semua hidupnya sengsara. Itulah hilangnya keberkahan dari harta. Itu hilangnya keberkahan dari harta kita. Nasallahu salamat wal afiyah. Sama riba juga begitu. Cepat kaya, cepat punya rumah, cepat punya mobil, cepat dan cepat. Tapi coba lihat, ma aktsara ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang memperbanyak mengumpulkan riba kecuali pada akhirnya akan hancur, akan bangkrut dan akan susah. Mengejar riba. Subhanallah. Makanya semestinya ketika dia orang bergelimang sudah artinya sudah tercukupi dengan hartanya, Masya Allah. Semestinya secara logika, apalagi yang kurang? Ini orang kamu ini apa sih mengeluh, apa sih yang kamu keluhkan? Punya aset di mana-mana, punya usaha, punya ini, punya anak juga enggak. Kalaupun punya anak kadang cuma 1, 2. Tapi kenapa ini orang kelihatan sampai sholat aja sudah gak sempat? Sampai sempat sholat 5 waktu aja sudah susah banget. Boro-boro mau bicara menghadiri taklim, sholat 5 waktu aja sudah buru-buru pulang. Gak sempat bermasyarakat, gak sempat menghadiri majelis taklim, gak sempat. Ini orang apa sih yang dia sibukkan? Usahanya sudah jalan, yang megangnya anak buahnya. Mulai buka toko ya jam 8, jam 9. Tapi kenapa sesibuk itu orangnya? Sampai gak sempat pulang ke rumah, sampai alasannya meeting, alasannya macam-macam. Kenapa seperti itu ya kawan? Ingat ayat ini, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Akan hilang keberkahan pada hartamu pada saat kamu meremehkan riba. Maka barakallahu fikum, orang yang hidup sederhana, dalam arti hidup tanpa riba, barakallahu fikum, itulah yang dikatakan oleh Allah wa yurbis sadaqat. Justru ketika orang berinfak, bersedekah, itu yang Allah akan jaga, itu yang Allah akan kembangkan. Rasulullah SAW mengatakan, idza tasaddaqa ahadukum bi nawati tamr fa innallaha yunammiha kama yunammi ahadukum faluwa. Kalau kapan seseorang di antara kalian bersedekah sekecil apapun,
maka Allah Azza wa Jalla akan memelihara sedekahmu itu sebagaimana layaknya kamu memelihara tanamanmu. Pada saat kamu menanam satu biji, begitu dia tumbuh, kamu akan pelihara terus sampai berbuah banyak, terus sampai berbuah dan menghasilkan biji dan buah yang banyak. Begitulah sedekah. Bersedekah sedikit, Allah Azza wa Jalla menjaganya, menjaga sampai pada akhirnya mengembangkannya, membesarkannya, dan di hari kiamat itulah yang akan menaungi kamu. Riba ketika mendahului takdir Allah. Ini orang sebenarnya belum saatnya. Saya kasih duit sekian miliar, tapi dia ingin cepat-cepatan. Sudah cepat, langsung naik cepat, setelah itu jatuh. La haula wala quwata illa billah. Ma aktsara ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Ada orang yang ingin cepat kaya lewat perdukunan, ada orang yang ingin cepat kaya lewat korupsi, ada yang ingin cepat kaya lewat mencuri, lewat menipu. Namun semuanya itu ketika cara-cara itu semua tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla menghancurkannya dengan cara dia sendiri. Nas'alullah salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.